Ilmuwan-ilmuwan di Cina baru saja membuat monyet usia tua menjadi lebih muda. Dan, di rumah sakit lain, tulang patah bisa disambung hanya dalam 3 menit, tanpa sepotong pun logam. Berita dari Cina ini terdengar sedikit aneh, karena selama ini kita mengenal Cina sebagai negeri yang menaklukkan dunia lewat infrastruktur yang hebat, pabrik raksasa, mobil listrik, dominasi industri baterai dan energi, hingga AI. Tapi kini, ada bab baru yang sedang ditulis. Cina juga fokus mengembangkan ilmu kehidupan. Cina, diam-diam juga menjadi kekuatan baru dalam bioteknologi dan kedokteran regeneratif. 2 temuan terbarunya telah mengguncang dunia sains. Pertama, mereka berhasil membuat primata lebih muda. Dan kedua, mereka menciptakan lem tulang revolusioner yang dinamakan Bone O2. Mari kita dalami kedua temuan yang mencengangkan ini. Penemuan pertama ini lahir dari penelitian yang diterbitkan di jurnal Cell pada September 2025. Cell.com adalah salah satu jurnal ilmiah paling bergengsi di dunia. Tim ilmuwan dari Academy of Military Medical Sciences dan Chinese Academy of Sciences mengembangkan sejenis sel punca manusia yang telah dimodifikasi secara genetik. Mereka menamainya senescence resistant progenitor cells atau disingkat SRCS. Sel punca ini bukan sembarang sel. Biasanya, seiring usia bertambah, sel tubuh kita menua, rusak, dan kehilangan kemampuan memperbaiki jaringan. Tapi sel SRCS ini tahan terhadap proses penuaan dan mampu memperbarui lingkungan sel di sekitarnya. Jadi, dalam eksperimennya, monyet-monyet tua disuntik dengan sel SRCS ini setiap 2 minggu, selama hampir 10 bulan. Bagaimana hasilnya? Para peneliti menemukan perubahan yang luar biasa. Fungsi organ utama seperti hati, ginjal, jantung dan otak meningkat. Sistem kekebalan tubuh mereka menjadi lebih mudah dan responsif. Kepadatan tulang meningkat, tanda bahwa penuaan fisik benar-benar diperlambat. Berbasis pembelajaran mesin, jam penuaan biologis memperkirakan bahwa pengobatan tersebut membalikkan usia neuron yang belum matang sebanyak 6 hingga 7 tahun dibandingkan sebelum terapi. Para peneliti menegaskan bahwa ini merupakan demonstrasi pertama di mana sel punca manusia yang direkayasa dapat menghasilkan efek anti penuaan berkelanjutan pada model primata. Bagi dunia medis, ini adalah lompatan besar. Jika kelak bisa diterapkan pada manusia, terapi seperti ini bukan hanya memperpanjang umur, tapi juga memperpanjang masa hidup yang sehat, masa di mana tubuh masih kuat, otak masih tajam, dan organ tetap berfungsi baik. Sementara itu, di Zhejiang University dan Seran-Ransau Hospital, tim ilmuwan lain memperkenalkan penemuan yang tak kalah menakjubkan, yaitu Bone O2, atau yang dijuluki media, lem tulang 3 menit. Inspirasi bahan ini datang dari kerang laut dan tiram, hewan yang bisa menempel sangat kuat di permukaan basah, seperti batu atau logam di dasar laut. Ilmuwan meniru cara alam bekerja. Mereka merancang lem biokompatibel yang bisa menyatu dengan tulang manusia, bahkan dalam kondisi berdarah atau basah. Kondisi yang biasanya membuat operasi ortopedi sangat sulit. Hasilnya luar biasa. Dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 150 pasien, lem ini mampu menyatukan tulang hanya dalam hitungan 3 menit, tanpa menggunakan plat logam, pin, atau skrup. Para peneliti mengatakan, lem tulang ini memiliki kekuatan ikatan lebih dari 180 kg. Hasil yang menunjukkan bahwa perekat tersebut, suatu hari nanti dapat menggantikan implan logam konvensional, sekaligus menurunkan risiko infeksi atau penolakan. Dan yang paling menakjubkan, lem ini akan terurai secara alami seiring proses penyembuhan tulang. Artinya pasien tak perlu menjalani operasi kedua untuk melepas alat bantu seperti biasanya. Bagi dunia medis, jika hasil ini dikonfirmasi secara luas, maka Bone O2 bisa menjadi revolusi besar dalam dunia bedah ortopedi. Bayangkan pasien lansia dengan tulang rapuh atau anak-anak yang tulangnya masih tumbuh. Mereka bisa sembuh lebih cepat dengan risiko komplikasi jauh lebih rendah. Menariknya, di bulan September 2025, dalam perayaan 80 tahun kemenangan atas fasisme Jepang, terdengar rekaman hot mic antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping. Dalam percakapan santai namun simbolik itu, Putin berkata, manusia bisa hidup selamanya. Dan Xi Jinping pun membalas dengan mengatakan, ya, ada prediksi bahwa dalam abad ini,
manusia mungkin dapat hidup 150 tahun. Apakah Xi Jinping hanya bercanda? Atau ia sedang memikirkan terobosan ilmuwan di negerinya, di mana monyet tua dibuat menjadi muda kembali? Kalimat singkat itu mungkin terdengar ringan, tapi mencerminkan ambisi besar Cina. Bukan hanya menaklukkan ruang ekonomi dan teknologi, tapi juga waktu dan kehidupan itu sendiri. Dua eksperimen ini, satu tentang memundurkan usia biologis, dan yang satu lagi tentang mempercepat regenerasi tubuh, menunjukkan arah baru peradaban manusia. Cina tampaknya sudah melangkah ke era baru, era ketika batas antara sains dan kehidupan mulai kabur. Bagaimana menurut Anda? Apakah dunia siap ketika satu bangsa menemukan cara, bukan hanya untuk membuat mesin lebih pintar, tapi juga membuat manusia sendiri tak lagi tua? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video dengan yang lain, dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.